Cerita horor kisah nyata selalu punya tempat tersendiri di hati para pencinta misteri. Tak sedikit orang yang merinding membaca kisah-kisah menyeramkan yang benar-benar terjadi. Apalagi jika lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kita sendiri. Suasana yang mencekam, kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika, hingga sosok-sosok tak kasat mata menjadi elemen yang membuat cerita-cerita ini begitu menarik untuk disimak. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan kepercayaan mistis. Dari desa-desa yang masih memegang teguh adat leluhur, hingga kota-kota besar yang diam-diam menyimpan banyak rahasia kelam. Cerita-cerita seram selalu muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Baik itu dari pengalaman pribadi, cerita turun-temurun, atau bahkan peristiwa misterius. Foto berhantu di Lawang Sewu. Banyak cerita misteri menyelimuti Lawang Sewu, gedung tua berarsitektur megah di Semarang yang menyimpan sejarah panjang. Keangkerannya bahkan menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang penasaran dengan nuansa gap yang menyelimuti setiap sudutnya. Salah satu kisah nyata dialami oleh Adi Purwantoro, warga Bukit Kencana Jaya, Semarang, yang disampaikan dalam buku Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota tulisan Argo Wikanjati. Saat mengikuti sebuah pameran di gedung tersebut bersama rekan kerja dari Sigar Bencah Keramik, Adi berniat mengabadikan momen di depan pintu utama Lawang Sewu. Ia pun membawa kamera digital dari rumah untuk memotret dirinya. Setibanya di lokasi, Adi meminta seorang teman untuk memotret dirinya sebanyak 5 kali pada sudut yang sama. Namun, saat mentransfer hasil foto ke komputer di kantornya, ia dibuat terkejut oleh salah satu hasil jepretan yang memperlihatkan 2 bayangan samar yang tidak dikenalnya. Padahal, 4 foto lainnya sama sekali tidak menunjukkan penampakan tersebut. Penasaran, Adi mencetak foto tersebut dan membawanya ke juru kunci Lawang Sewu, Mbah Bijo. Menurut Mbah Bijo, bayangan misterius itu diyakini sebagai makhluk gaib, bahkan disebut-sebut sebagai sosok tentara Jepang yang pernah dibantai di gedung itu pada masa lalu. Adi sendiri mengaku sejak pertama kali melangkah masuk ke Lawang Sewu, ia sudah merasakan suasana yang berbeda, seperti ada energi magis yang menyelimuti. Meski begitu, ia tidak merasa takut karena meyakini bahwa setiap tempat memang memiliki penghuni gaib. Justru, rasa penasaran pada cerita-cerita horor itulah yang membuat banyak orang tertarik datang dan membuktikan langsung. Di balik kisah-kisah seramnya, Lawang Sewu tetap menyimpan keindahan dan nilai sejarah tinggi, dan kini menjadi salah satu bangunan kuno yang dilindungi dan dibanggakan oleh kota Semarang. Lawang Sewu merupakan salah satu kisah horor yang banyak didengar dan terkenal, tak hanya di wilayah Semarang saja, namun juga sudah terkenal seantero Nusantara. Lawang Sewu diketahui salah satu bangunan angker peninggalan Belanda yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Banyak cerita tentang hantu yang ada di bangunan kuno ini menjadi buah bibir di masyarakat. Penjara bawah tanah. Di Lawang Sewu terdapat penjara bawah tanah yang konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Banyak cerita horor berseliweran mengenai Lawang Sewu ini di masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita, mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala akan mendekati orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Konon katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan, dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Hantu mereka yang tewas bergentayangan di sekitar rubana dan bau darahnya menyerebak. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara Jongkok juga tidak kalah menyeramkan. Dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu, para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang pikirannya kosong.
Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kota. Para tahanan itu berdiri berdesakan kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Cerita horor. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu, juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang. Namun saat melihatnya tidak ada siapapun. Sementara derap langkah kaki sangat jelas terdengar di telinga dari belakang. Konon katanya, suara tanpa penampakan yang terus mengikuti itu merupakan hantu para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Selain itu, kisah horor yang terkenal lainnya berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya di mana saja dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan yang bisa membuat orang merinding. Keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Kisah hantu noni Belanda. Menurut mitosnya dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Kisah prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan sampai anyir darah membusuk. Terima kasih telah menyaksikan kisah horor kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kisah berikutnya mungkin lebih menyeramkan. Sampai jumpa di malam yang kelam.